Selamat datang dan terima kasih telah berkunjung di channel Fake Hunter. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Inilah segmen Baskom, bahas komik dengan kocak jenaka hingga mengocok perut kalian. Persilakan hancurkan tombol subscribe di bawah jika menurut kalian channel ini cukup menghibur. Baiklah, tanpa basa-basi, nasi basi dimakan babi, langsung saja ini dia kontennya. Lihan berhasil meraih pulpen si Johnny. Johnny pun terkejut karena Lihan tiba-tiba memegang pulpennya. Di sini Johnny tidak tahu maksudnya apa. Sepertinya Lihan akan melakukan cara itu, dan benar saja tanpa ragu. Lihan menghujam dadanya lebih dalam. Semua orang tampak terkejut. Dengan panik, Johnny mencengkram baju Lihan. Kill the Dragon Part 4. Adegan dibuka dengan menampilkan Lihan bangkit dari tanah sambil memegang dada kirinya dan dengan keren mirip syuting iklan. Dia berpose ala-ala timnas yang sudah siap nyanyi Indonesia Raya. Dia berkata ini adalah langkah awalnya. Usai syuting iklan, Lihan menghampiri Kuro, si anak loyo. Dengan wajah mewek, so imut, Kuro bertanya kepada Lihan. Lihan menjawab bahwa Kuro tidak perlu khawatir. Si botak pontos tiba-tiba jumbul, bikin jantungan. Dia melempar sebuah jam ke arah Lihan. Jam itu bisa otomatis terpasang pada tangan Lihan. Ketika jam itu menampilkan jendela verifikasi data trainee. Kemudian terdengar proses registrasi berhasil. Lihan berkata, wah luar biasa. Optul dengan bersemangat berkata, tentu saja ini adalah teknologi baruku. Jam ini berfungsi untuk titik-titik. Kalimatnya terputus. Si Johnny berteriak, rupanya pembagian kelas akan dilaksanakan dan para trainer harus segera berkumpul berdasarkan kelasnya. Dalam arc terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas A sampai kelas D, dan itu ditentukan dari kemampuan masing-masing trainer. Johnny menjelaskan bahwa pembagian ini berdasarkan pelatihan 3 minggu kemarin. Namun mereka masih bisa mempromosikan peringkat mereka jika memang benar-benar memiliki skill. Johnny kemudian memberikan sambutan singkat pada sejumlah 25 orang yang lolos. Dia mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka. Johnny berkata, kalian boleh menganggapku bajingan sampai saat ini. Biarkan aku meluruskan kesalahpahaman ini. Aku bukanlah bajingan. Aku adalah bajingan brengsek, kata dia tak tahu malu sambil melotot memperlihatkan cahaya merah di matanya. Dr. Octo pun hanya geleng-geleng. Ternyata si Johnny masih dendam. Berlanjut pengumuman untuk kelas A. Berjumlah 1 orang, yaitu Del Simon. Kemudian kelas B ada 4 orang. Terlihat si Kuroloyo juga masuk kelas B. 5 orang di kelas C dan 15 orang yang akan ada di kelas D termasuk Lihan. Lihan berkata dalam hati, kelas D pun tak masalah baginya. Dia akan segera menaikkan peringkatnya. Kemudian kelas C dan kelas D mengikuti sersan baru. Sersan itu bernama Wei Chen. Seketika Wei Chen muncul dengan wajah sangar. Para trainer tampak ketakutan dengan tubuh besar Wei Chen. Mereka menganggap Wei Chen lebih menakutkan daripada si Johnny. Berubah 180 derajat, si Wei Chen memperkenalkan diri. Dia mengaku bahwa dirinya adalah instruktur dari bagian seni persenjataan. Dia berkata, meski sulit, mari kita kerjasama dan berusaha sebaik mungkin, kata Wei Chen dengan ramah dan senyumnya yang lebar. Para trainer yang tadinya takut sekarang malah lebih takut lagi melihat keramahan Wei Chen. Para trainer pun berbaris langkah tegap memasuki kelas masing-masing. Tampak Del Simon berpapasan dengan Lihan. Keduanya saling tak tegur. Mereka udah kayak drama Korea belum? Lihan melihat Kuro yang masih mewek karena harus berpisah dari Lihan. Dasar lebay si Kuro ini. Lihan pun berkata, jangan khawatir, aku akan segera bergabung dengan kalian. Di sini Kuro pun berkata, baiklah, sambil cengengesan minta ditampol. Instruktur Wei Chen dengan sangat bersemangat mengajak para trainer untuk pindah ke gym. Di dalam gym, Wei Chen pun sudah siap dengan kostum dan senjatanya untuk demonstrasi kepada para trainer. Jadi bilang ini pamer gitulah ya. Dengan sedikit keren, dia mulai memutar-mutar senjatanya. Maksud saya senjata pemukul, bukan senjata yang lain ya adik-adik. Kemudian semua murid termasuk Lihan terkesima dengan demonstrasi si Wei Chen barusan. Si Wei Chen menjelaskan bahwa ada alasan petarung menggunakan pedang ataupun tombak untuk melawan naga. Dia berkata tidak ada material di bumi yang dapat menyimpan kekuatan psikis.
Hal ini berbeda dengan tulang dan kulit naga yang bisa melakukan itu. Karena itulah senjata yang terbuat dari naga dapat membuat luka fatal pada naga. Kemudian Li-Han berkata, "Lalu bagaimana caranya kita mau melawan naga tapi tidak memiliki senjata itu?" Terlihat Wei Chen berpikir sejenak. Dia berkata, "Awalnya para Psyker tergantung pada tangan kosong melawan naga. Dan itu adalah tragedi satu naga membunuh ratusan Psyker." Wei Chen berkata, "Meski ada Psyker yang dapat melakukan serangan jarak jauh, tetap saja serangan terakhir harus menggunakan senjata darah dekat untuk membuat serangan fatal. Dan mereka itu disebut Striker." Jelas si Wei Chen menjawab pertanyaan Li-Han. Para trainer sangat terkesima mendengar peran dari Striker. Wei Chen berkata dalam hati, "Hah, bocil tetaplah bocil." Kemudian Wei Chen mengajak para trainer ke tempat persenjataan untuk memilih senjata masing-masing. Rupanya Li-Han memilih senjata berbentuk tombak. Wei Chen menghampiri Li-Han dan bertanya, "Apa kau suka tombak?" Li-Han menjawab, "Ya, aku suka suara tombak yang kamu ayunkan, terasa nyaman dan dingin." Di sini Wei Chen sedikit tersenyum dengan perkataan Li-Han. Wei Chen kembali mengingat kejadian si Johnny yang memukul keras Li-Han. Dia berkata bahwa penilaian dan kekuatan Li-Han bukanlah hal yang biasa. Kemudian Wei Chen berkata, "Baiklah Li-Han, mari kita usahakan yang terbaik." Li-Han pun dengan senang hati mengiyakan. Wei Chen berkata bahwa dirinya akan berusaha yang terbaik untuk membantu Li-Han. 2 minggu telah berlalu. Li-Han tampak berlatih tanding dengan seorang bocil lain. Dia adalah Jose. Jose adalah ketua kelas di kelas D. Li-Han berkata, "Kamu lebih baik menyerah saja, Jose. Kamu terlihat sudah lelah." Di sini Jose tertawa. "Hahaha, apa katamu? Kamu sendiri yang bilang akan bermain santai. Pada akhirnya malah mulai serius. Apa kau tahu itu?" kata Jose sambil mendadak mengincar Li-Han dengan tombak. Dengan sigap, Li-Han menangkis serangan dadakan itu dan hanya menggores pipinya. Kemudian dengan mudah Li-Han membalikkan serangan. Jose pun dibuat skakmat dengan serangan terakhir Li-Han. Di sini Jose menyerah dan mengaku kalah. Akhirnya Li-Han mengalahkan orang terakhir di kelas D. Setelah melawan semua trainer lainnya, Jose pun membuat pengakuan bahwa dirinya akan segera mendapatkan promosi naik kelas. Jose berniat menyerahkan jabatan ketua kelas D kepada Li-Han. Sini Li-Han menjawab, sepertinya itu mustahil hanya karena Jose yang menyuruhnya. Jose pun berkata, "Tidak usah khawatir Li-Han, aku dan trainer lainnya sudah sepakat akan memilihmu." Li-Han pun sedikit kaget dengan hal itu. Ia tak mengira akan dijadikan ketua kelas. Ia hanya bisa berterima kasih kepada trainer lainnya. Scene berlanjut, hari sudah malam. Gak ada hujan, gak ada panas, si Johnny muncul dengan muka seramnya. Dia tiba-tiba berkata bahwa Li-Han tidak bisa ... dan bersambung. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe jika kalian suka. Nantikan kelanjutan bahas komik seru lainnya di channel ini dan sampai jumpa.